Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Terus nih. Lintang alit gumlaring siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang suwarga. أصحاب الفضيلة حضرة المحترمين سادة العلماء والمشايخ أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية المعتبرة أخي العزيز المحترم حضرة الشيخ يا حاجي مأمون حذيك حفظه الله يا حاجي حياة النفوس أيده الله وباقي الأسرة النبيلة من ذرية المرحوم بهكياي حذيك Aqadahullah fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Para pengurus Nahdlatul Ulama, Hadratus Syuriyah, Hadratul Mustasyarin, Tarfidiyah, Muslimat Fatayat, NU, Ibnu, IPPNU, Ansor, Pagar Nusa, Jamiatul Qura Hufaz, Jatman apa Jatma? Jatma. Akhil Aziz Muhtaram Profesor Dr. Abdul Jamil, ini teman saya semenjak beliau rektor UIN Semarang. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul hudur. Alhamdulillah saya malam hari ini bisa ikut bersama-sama mensyiarkan acara Haflah akhir sana pesantren Al-Hadhiqiyah tahta isyraf Akhil Aziz Kiai Haji Hayatun Nufus Hadhiq. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ala barakatillah wa ala ridallah, sehingga pertemuan yang membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semuanya. Pesantren dari dulu sampai sekarang adalah Al-Hisnul Hasin At-Ta'alimil Islamiyah, benteng yang kokoh pertahanan ilmu-ilmu Islam. Adanya di pesan, seandainya Indonesia ini tidak ada pesantren, Islam hanya nama saja, hanya pelang mawon. Tapi esensi dari ilmu keislaman tafaqquh fiddin akan kosong. Karena apa? Karena memang di luar pesantren sudah banyak ilmu-ilmu Islam dianggap tidak penting, dianggap tidak relevan, padahal masih tetap penting. Padahal biarkan orang lain mengatakan tidak penting, kita mengatakan sangat penting. Kita semua mewarisi dari para guru-guru kita, kiai-kiai kita. Pertama, as-sarawatil ijtimaiyah, sosial kapital. Kita ini kaya. Kita ini kaya. Kaya apa? Kaya dengan massa, dengan anggota, jaringan anggota alumni. Itu merupakan kekayaan pesantren. Saumpama santri memiliki 100.000, saumpama, itu berarti 1.000 orang sudah kiblatnya ke sini. Kiblatnya derek Al-Hadhiqiyah. Paham tidak? Nah, santri 1.000 itu punya ayah, punya ibu. Berarti tambah berapa itu? 2.000. Santri, anaknya, ayah dan ibunya berarti berapa? 3.000. Kemudian santri nikah, jelas punya istri, punya mertua, bapak mertua, ibu mertua, berapa lagi? 3.000. Jadi sudah 6.000. Dari satu santri akan membawa jaringan teamwork, ya, jaringan kerjasama lah, ta'awun. Sudah 6.000. Sampai nanti anaknya berapa? 4. Berapa ribu sudah? Hitung sendirilah. Apalagi kakak, adiknya
pamannya, semua kiblatnya ke Al-Hadiqiyah. Berapa sudah? Hitung dewe. Jadi sebenarnya kita ini sangat kaya, sangat as-sarawatil ijtima'iyah. Kalau ini dimanage dengan benar, kalau kita pandai mentanzim, mengorganisir kekayaan massa itu, luar biasa besarnya masyarakat pesantren. Luar biasa besarnya masyarakat yang berbackground pesantren, berbackground Ahlussunnah wal Jamaah, berlatar belakang Ahlussunnah wal Jamaah. Betapa besarnya itu. Bukan masalah kekuatan politik, bukan. Kekuatan masyarakat. Paham? Bukan kekuatan partai politik, bukan. Jangan salah paham. Yang kedua, as-sarawatul taqafiyah. Kekayaan culture, budaya. Ini juga sangat luar biasa. Yang tidak kita jumpai di lembaga pendidikan di luar pesantren. Mana itu? Kita mewarisi dari para ulama dulu, apa? Turas, kutubut turas. Kitab kuning, gampangannya lah. Kitab apa? Kitab kuning. Dari sejak Safinah, Sulam, Tijandarori, Fathul Qawan, Fathul Wahab, dan seterusnya, tetap relevan, tetap penting. Tanpa itu kita nggak bisa apa-apa kalau tanpa itu. Paham? Jangan dikira di pesantren ini kumpulannya orang bodoh-bodoh. Salah besar itu. Karena nggak tahu saja. Contoh, ada kitab kecil karangannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Namanya kitab Ja'a Zaidun. Di sini dibaca nggak ini? Di Lirboyo dibaca dulu. Ada 2 bait syair yang kalau ente paham, adik-adik, anak-anak santri, kalau ente paham, maka akan bisa berpikir secara objektif, berpikir yang afdol. Apa itu 2 baitnya? Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Tapi kan kadang-kadang kayaknya kurang paham. Nyun sewu, kayaknya kurang paham. Zaidun utawi Zaid iku Ibnu Malik, iku atawil wong dhuwur, al-abyadu kulite putih. Ibnu Malik anake Pak Malik. Fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong. Biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, fatawa moko dadi bengkok opo golok. Paham betul? Paham gak? Itu adalah kategori 10. Apa namanya? Makulatil asyarah. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham gak? Siapa dia? Oh, dia Gus Dur misalkan. Dia Gus Dur. Seperti apa Gus Dur orangnya? Orangnya gemuk, pendek atau gemuk. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya luar biasa Gus Dur itu kualitasnya. Kemudian hubungan dengan orang lain seperti apa? Gus Dur itu baik apa tidak? Baik, sangat baik, diterima semua golongan. Dia pernah belajar di mana? Di Al-Azhar Mesir dan di Kairo Irak, di Kairo dan di Irak Baghdad dan di Belanda. Kapan tuh? Belajar di Mesir kapan? Belajar di Baghdad kapan? Belajar di Belanda kapan? Kemudian sekarang posisinya lagi jadi apa? Jadi ketua umum PBNU misalkan. Biadihi saifun. Dia punya kekuatan apa? Oh, kekuatan luar biasa. NU sekian puluh juta di tangan Gus Dur. Kemudian lawahu bengko akan sopo Zaid inggolok. Apa aksinya Gus Dur dengan kekuatan yang dia kuat miliki itu? Kemudian setelah aksinya berbuat aksi, apa reaksinya? Jadi ini sangat penting ketika kita akan memilih pemimpin. Mau milih ketua cabang NU Jepara misalnya. Siapa dia?
seperti apa kapasitasnya, hubungannya orang lain seperti apa. Kemudian apa lagi? Sekarang jadi apa? Dia latar belakangnya belajar di mana, kapan, dia punya kekuatan apa, dia aksinya apa, reaksinya apa. Ini kalau bisa dipakai, luar biasa. Akan mempunyai pemimpin yang ideal. Tapi sekarang ya, insya Allah, duit sekarang. Bukan hanya pilihan bupati, bukan. NU itu loh kalau duit. Gak pakai duit gak jalan. Pintro kaya apa, orang bakal menang. Duit sekarang. Gak usah kanggo iki. Kategoritan orang kanggo wis. Orang kanggo. Paham betul. Jadi santri-santri terutama yang santri yang masih cerdas ini, kalau berpikir menilai seseorang, tidak hanya melihat turunannya siapa, anaknya siapa, tidak hanya melihat dari mana dia, tapi kualitas dan relasi, posisi, kekuatannya, aksi dan reaksinya. Terpaham itu. Sehingga kita bisa mempunyai pemimpin yang ideal. Jangan sampai kita milih pemimpin hanya karena anaknya kiai. Iya, kalau anaknya kiainya pinter, anaknya pinter, kiai hadiknya kiai besar, kiai makmun, kiai hayatunya kiai besar, kan keturunan. Saya Ba'alwi, misalkan nih. Saya turunan Sunan Gunung Jati. Saya turunan Sunan Kudus. Hanya itu toh yang diandalkan. Padahal kalau sudah diajak diskusi, melompong, blow on, hanya saya keturunan Sunan Gunung Jati. Saya masih cucunya Sunan Ampel, Sunan Kudus misalkan. Tapi kalau diajak diskusi, mereka hanya bisa membanggakan kakeknya, tidak bisa membanggakan dirinya. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama nafsi hasaban jadida. Sebaik-baik orang, dia keturunannya orang besar dan dia sendiri membangun kebesaran. Paham? Gus Dur, kakeknya Kiai Hasyim Asy'ari, orang besar, ulama besar, pahlawan nasional. Kiai Hasyim Asy'ari punya putra Wahid Hasyim, ulama besar, berjasa besar, pahlawan nasional. Punya anak Gus Dur, orang besar, pahlawan nasional. Jadi Gus Dur itu orang besar, bin orang besar, bin orang besar. Paham? Al-Karimu binil Karim binil Karim. Oh maaf, Pak Polisi, Pak Polri, Pak dari Kodim yang saya hormati. Ini pejabat dari apa? Kabupaten Keserat. Kabupaten nggak datang ya? Jadi Gus Dur itu Karimun, Ibnu Karimin, Ibnu Karimin. Orang mulia, putranya orang mulia, cucunya orang mulia. Itu sebaik-baik manusia. Sekarang, kalau ada pondok, ada NU atau apalah, dulu di sini kiainya macan. Yang alim, yang berwibawa, ya hebat. Sekarang melempem ya? Ngerti? Apa? Loyo. Dulu kakeknya orang besar, sekarang kok melempem. Apa itu artinya? Artinya ra'aita usudaha musyikhat kuruda. Berarti macannya sudah menjadi monyet. Jadi apa? Ini saya menerjemahkan syair saja ini, kan? Bukan karangan saya, bukan. Anda menerjemahkan syair ini saja. Jadi bagaimana Kiai Makmun, Kiai Hayatin juga mempertahankan kebesaran Kiai Hatik. Putra-putrinya harus siap menerima kebesaran Kiai Hatik. Siap? Semua anak-anak nih, supaya mempertahankan kebesaran, membangun kebesaran dan pertahankan kebesaran kakek nenek moyangnya. Siap? Alhamdulillah kalau siap. Itu salah satu yang diajarkan di pesantren, sangat relevan. Namanya kategori 10. Dah, ada lagi. Di Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab ampek, macamnya angel. Dan wong sing ora pesantren, nggak usah Fathul Mu'in, kan dia nggak bisa baca. Di sini diajarkan nggak? Diajarkan nggak di sini? Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah
wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratid tamrid. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Jihad nomor 1 adalah mengajak masyarakat agar beriman dengan iman yang berdasarkan argumentasi. Hujjah. Hujjah imannya nakliyatan kanat au akliyah. Hujjah tekstual maupun rasional. Panjenengan percaya mboten karo Gusti Allah? Tanya, panjenengan beriman gak dengan Allah? Gusti Allah ada, percaya? Kata siapa? Kata siapa? Jangan jauh kata kiai. Jangan jauh kata ustad. Berarti masih jare-jarene ku. Jare-jarene masih. Dengar-dengar. Kalau nggak salah saya dengar, Allah tuh ada, kata kiai. Salah itu. Kalau benar-benar Anda beriman, jawabnya Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Gula rasanya apa? Kata siapa? Garam rasanya? Kata siapa? Udah, kata saya. Gak boleh katanya. Kecuali anak kecil, baru katanya boleh anak kecil. Kalian sudah dewasa ini, yang namanya akidah tidak boleh masih katanya. Harus menjadi keyakinan dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengatakan, Allah ada satu, kata saya. Apapun terjadi, tetap aku beriman kepada Allah yang satu. Paham? Itu namanya akidah. Jadi, pertama kali jihad nomor 1 bukan ngebom bunuh diri, bukan, tapi mengajak masyarakat Jepara semuanya agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan dalil hujjah, apa itu nakliyah atau akliyah, hujjah tekstual maupun rasional. Dah. Yang kedua, jihad adalah wa iqamatu syari'atillah, menjalankan syariat Allah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, kalau yang wajib zakat, pergi haji, kalau yang memang kewajiban pergi haji. Sholat 5 waktu, bola-balik temu sholat itu, tanpa bosan, tanpa malas, coba, tiap hari, 5 kali sehari semalam, itu jihad. Paham? Jadi panjenengan melaksanakan sholat 5 kali, bola-balik temu sholat, sabendino, itu jihad. Betapa malasnya, betapa beratnya itu. Istiqomah sholat 5 waktu itu. Betapa beratnya, betapa malasnya itu. Tapi kita paksa. Kita harus sholat sehari semalam 5 kali. Makanya disebutkan iqamus sholah. Bukan amalus sholah. Apa namanya? Iqamus sholah. Bukan amalus sholah. Apa iqamus sholah itu? Mendirikan, membangun sholat. Jadi yang sholat bukan hanya kiai. Tapi supirnya, pembantunya, tetangganya, semuanya. Bukan hanya Pak Bupati yang sholat, bukan hanya Kapolresnya yang sholat, semuanya harus sholat. DPR-nya, paham? Kajarinya, kajatinya, semua sholat semua. Supir, kuli, pedagang, petani, semua sholat. Itu namanya iqamus sholat. Kalau belum, kalau saya sholat, tapi anak enggak, atau mantu tidak sholat, saya baru amalus sholat. Baru apa? Belum iqamus sholat. Jadi kan sholat, suami sholat, bapak sholat, supir sholat, belum iqamus sholat. Pembantu di belakang yang masak di dapur, pembantu orang sholat, belum iqamus sholat. Panjenengan baru apa namanya? Amalus sholat. Jadi memperjuangkan masyarakat Jepara agar semuanya beribadah, itu jihad yang nomor 2. Paham? Nah, yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Dan kalau kita diserang oleh musuh, kita harus siap melawan. Bukan kalau aman ngebom, bukan. Nanti kalau aman ngebom, itu bukan mati syahid, mati sangit itu. Jangankan ngebom, jangankan membunuh, mencaci maki saja kepada non-muslim dilarang oleh Al-Quran. Mencaci maki itu oleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah
fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki non-muslim. Ngenyek non-muslim. Betul nangsal. Mencaci maki itu betul nangsal. Dakwah, ayo, dakwah. Tapi dengan kata-kata kotor, kasar, mencaci maki, dilarang oleh Al-Qur'an. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh. Wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, nanti di akhirat berhadapan dengan saya, kata Rasulullah. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, tidak akan selamat masuk surga. Ya Allah, luar biasa agama Islam ini kalau dipahami, benar-benar dipahami. Dengan ini maka sebenarnya kitalah yang harus melindungi minoritas. Kita ini mayoritas, maka harus melindungi yang minoritas. Orang Kristen sedikit, orang Katolik sedikit, orang Hindu sedikit lagi, orang Buddha sedikit, orang Konghucu sedikit. Kita lindungi. Yang kita yang mayoritas ini harus melindungi yang minoritas. Aglabiyah dan melindungi yang aqalliyah. Paham boten? Bahkan ada dalam hadis lagi, laisa minna man mata syab'an wa jarja' walau kana ghair muslim. Bukan umat Islam kalau dia semalam perutnya kenyang, punya tetangga kelaparan dan tidak peduli walaupun tetangga tersebut non-muslim. Coba sebegitu. Kamu tidur semalam perutnya kenyang, habis makan 2 piring lah. Udah makan 2 piring tambah lagi apalah? Tambah lagi buah-buahan. Udah kenyang tidur, tetangga kamu nggak bisa tidur, kelaparan. Kamu membiarkan tetangga kelaparan, bukan umat Islam, kata Rasulullah. Walaupun tetanggamu itu adalah non-muslim. Luar biasa agama Islam itu. Di antara jihad mali adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani. Nomor 4 jihad adalah melindungi seluruh warga masyarakat Jepara, memberi keamanan, memberi rasa aman seluruh warga masyarakat Jepara, musliman kana au ghaira muslim, muslim atau Kristen atau Katolik, Hindu, Buddha, hidup di Jepara dengan aman, tentram, damai. Paham? Tidak boleh kita menakut-nakuti mereka. Pemerintah pun harus melindungi semua warga masyarakat Jepara, muslim atau non-muslim. Ini kitab Fathul Mu'in dibaca di pesantren. Bukan buku ini, bukan kitab kuning, Pak, kitab kuning. Kitab turas namanya. Apa? Nah, kitab turas, kitab kuno lah. Karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Bil it'ami, semua penduduk Jepara harus makan semua. Muslim atau non-muslim, tidak boleh ada yang kelaparan. Kalau ada penduduk Jepara mati karena tidak makan, ada penduduk Jepara mati karena kelaparan, dosa semua. Dosa. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Semua dosa semuanya. Kalau ada orang mati karena tidak makan, walaupun non-muslim. Paham? Itulah isi kitab kuning yang diajarkan di pesantren. Ayo, coba. Menjaga keharumannya masjid. Rasulullah nggak tahu pete. Kalau tahu pete contohnya itu. Karena nggak tahu pete, nggak ada pete di sana, ada bawang merah. Inilah Masya Allah, kadang-kadang saya ngenes ya. Toiletnya SPBU, pom bensin, harum, bersih. Toiletnya masjid, toiletnya musola, kuning. Yang nggak kuning cuma 2 telapak kaki itu, bekas tapak kaki 2 nggak kuning. Airnya kosong. Ciduknya bolong. Alah, Masya Allah. Ambunnya pete. Tapi kalau kita ke toiletnya pom bensin, harum, bersih. Ini umat Islam seperti ini. Kalah dengan pom bensin, toiletnya musola yang akan menghadap Allah mau sholat. Kita harus menjaga kebersihan. Itu perintah agama Islam. Tapi yang paling kotor ya perintah agama Islam, tapi yang paling kotor ya orang Islam. Itu. Ya. Wal iskani, dan rumah
semua warga masyarakat Jepara, muslim atau non-muslim, harus punya rumah. Tidak boleh ada yang tidak punya rumah. Paham? Nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya mireng. Beliau adalah salah satu wali kutub. Wali kutub ada 4. 1 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 2 Syekh Hasan Asyadili, 3 Syekh Hasan Arifai, Abil Hasan Asyadili, nomor 3 Hasan Rifai, nomor 4 Said Ahmad Badawi. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ziarah ke Mesir. Ke Mesir dari Baghdad, ziarah kubur. Coba, wali kutub ziarah kubur. Ada orang Jepara baru SAG sudah nggak mau ziarah kubur. Baru apa? Sarjana alam. Baru SAG, tamatan perguruan tinggi Islam swasta, lo nggak mau ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, Sultan Arifin, ziarah kubur datang Mesir, kuburannya Imam Syafi'i di dusun Fustot namanya. Setelah tahlilan sudah melihat masyarakat sekitar Fustot, sekitar di situ banyak yang melarat tidak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani cepat-cepat beli tanah 10 hektar, dihibahkan kepada penduduk Fustot sampai sekarang. Sampai saiki, rusun 4 lantai, pintu gerbang ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali kaya dermawan. Panjenengan wali dudu? Jawab, panjenengan wali dudu? Sugih boten? Murah apa pelit? Wali bukan, sugih ora, pelit pisan. Masya Allah, sapolen LS sapolen ini orang wali, oh sugih roman itu ini orang wali. Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Itu dia kasih tahu, kamu pasti masuk surga. Orang 10 ini. Al-Basyari bil Jannah. Itu Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga, pernah sedekah gandum, mbuh pirang karung, diangkut dengan 700 onta. Disedekahkan. Bukan dijual, bukan. Panjenengan pernah sedekah berapa karung? Jawab, Pak. Panjenengan pernah sedekah berapa karung beras? Itu loh. Jadi, kesejahteraan masyarakat sangat-sangat didorong oleh agama Islam dan oleh ditegaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Oleh karena itu, jangan sembarangan dengan kitab yang dibaca di pesantren. Bukan kitab kaleng-kaleng, bukan buku kaleng-kaleng, tapi kitab yang bermutu, berkualitas, yang sampai sekarang masih relevan. Apalagi ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Baca Quran harus idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Ayo tanya pada gereja. Bukan menghina, bukan menghina. Tanya. Jana, Romo pendeta, panjenengan menawi maos Bibel wonten tajwidnya mboten nggih? Tanya. Ada enggak mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz? Tanya ada. Ada enggak coba? Belum ilmu qiraat. Belum mustalah hadis. Kalau mengeluarkan hadis satu harus jelas dari siapa, sampai Rasulullah. Antara murid dan guru ketemu mutasil. Gurunya dobit, tidak pernah lupa, terlalu cerdas, ingatannya kuat. Yang ketiga, gurunya thiqah, tidak pernah nyolong sendal di masjid. Nomor 4, adil, baru sahih. Kurang 1, hasan. Kurang 2, dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu', muqatta', mursal, mu'allal, mu'dhal. Tanya pada agama lain. Panjenengan punya enggak ilmu sanad namanya? Gak ada enggak? Jadi baca ini dari siapa? Tanya. Bukan menghina, bertanya. Kalau di Islam ada, namanya ilmu sanad, ilmu riwayah namanya. Mau mengeluarkan satu hadis saja pendek, harus jelas. Dari Imam Bukhari, dari Maula Salim, dari Ibnu Umar, dari Sayyidina Umar. Ya Allah, hanya satu penggal hadis saja. Itu ilmu mustalahul hadis. Silakan tanya pada agama lain. Punya enggak itu? Punya enggak? Contoh. Ini ilmiah, bukan menghina, ilmiah. Injil itu ada 4. Bibel ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Lukas itu, penulis Injil, baru lahir tahun 66. Sedangkan Sayyidina Isa Al-Masih sudah naik ke langit tahun 28. Beliau baru lahir tahun 66, ketemu saja enggak dengan Isa Al-Masih. Nulis Bible, nulis kitab suci. Kalau Matius ketemu, memang muridnya. Matius, Markus, Yohanes, Petrus, itu memang Hawariyin, muridnya Sayyidina Isa. Yang namanya Lukas, nggak pernah ketemu. Lah kok nulis kitab suci? Paham betul? Kalau di kita nggak dipakai itu, kalau di Islam nggak dipakai itu. Nah, yang kayak gini ini hanya di pesantren yang masih dipertahankan. Oleh karena itu, ayo kita mempertahankan ilmu-ilmu keislaman yang asasi, yang prinsip agar pertahankan di pesantren. Banyak lagi yang harus kita kaji, kita ulang. Cari santri, gak usah banyak-banyak, 50 aja. Cari santri 50 yang cerdas-cerdas. Hanya khusus mendalami, memahami usul fikih, ilmu hadis, ilmu kalam, mantik. Udah, 4 aja itu. Jadi 50 anak setahun supaya paham 4 ilmu. Mantik, ilmu kalam, usul fikih, musalah hadis. Insya Allah akan jadi orang yang cerdas, otaknya cair insya Allah. Kalau kita NU, kalau Munas, para ulama, kalau Munas, menjawab pertanyaan, 15 pertanyaan, 2 hari selesai. Kenapa? Karena cerdas. Karena pakai kitab kuning. 15 pertanyaan, 2 hari selesai. Kalau bukan ulama NU, 2 tahun selesai apa enggak itu? Apa hukumnya Jumatan di kantor? Di Jakarta Jumatan di kantor. Enggak semua di masjid. Apa hukumnya? Apa hukumnya kripto? Apa hukumnya Bitcoin? Apa hukumnya keluarga bencana? Apa hukumnya nambang yang merusak ekosistem tanah? Ayo. 2 hari selesai jawab semua oleh kiai-kiai. Kalau bukan kiai-kiai ahli, betul-betul ahli pesantren, 2 tahun belum bisa jawab itu, 2 tahun. Kenapa? Karena kiai-kiai menguasai ulumul aqliyah, yaitu usul fikih, ilmu mantik, dan ilmu kalam, di samping juga mustalahil hadis. Jadi ilmu mantik juga sangat penting. Dan harus diajarkan ke Mamun, harus diajarkan ilmu mantik supaya bisa membangun analogi, kias. Ayo, narkoba, sabu-sabu, haram apa halal? Kok berani mengharamkan? Di Qur'annya ada. Ada Qur'annya ada. Inna sabu haram. Ada ayat gitu. Hadis ada. Rawahul Bukhari, sabu haram. Ada. Ijma'ul ulama ada. Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali. Imam 4 sepakat sabu-sabu haram. Wonten? Nggak ada. Cuman ya ulama 4 belum ada sabu-sabu itu. Belum ada heroin. Nah, harus pakai kias. Harus pakai apa? Namanya kias burhani. Demonstratif analogis. Burhani. Contoh, ini. Hadza, ini barang narkoba. Hadza muskirun. Ini barang memabukkan. Itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang mabukkan berarti masuk golongan khamr. Namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Sedangkan khamr itu haram. Ada di Qur'annya khamr haram. Itu namanya qaul syarih atau legal statement. Fahadha haram. Maka sabu-sabu ini haram. Itu namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Diajarkan nggak di sini? Diajarkan nggak? Diajarkan benar lagi. Harus diajarkan, harus belajar itu. Ada lagi kias aulawi, superior, syllogism. Arabnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Apa jangan apa? Zinanya mendekati aja haram. Zinanya lebih-lebih fabil aula. Ya. Kamu jangan mendekati zina. Zinanya lebih-lebih. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar kedua orang tua. Jangan bentak-bentak ayah ibu dosa. Kalau gitu kita tempelengnya aja, nggak usah dibentak. Boleh nggak? Kenapa?
pakai apa namanya? Qiyas aulawi. Apa namanya? Nah, kalau bentak ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Dan qiyas aulawi. Qiyas ada 9 macam. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Ini kalau alumni hadiqiyah atau apa? Namanya Raudatul Mutadiin bisa berpikir seperti ini. Wah, dah andalan itu. Andalan ahli bahsul masail. Ahli paham betul masalah. Gampang sekali kok. Kalau udah paham kias, paham kias yang 9, gampang sekali mengeluarkan hukum itu. Oleh karena itu, monggo santri-santri kita dorong agar menjadi santri yang intelek, cerdas, dengan tetap pertahankan kutubut turas, kitab kuning. Satu lagi. Kita memiliki kekayaan budaya. Apa itu budaya? Sholat pakai kopiah. Padahal bukan jaminan. Yang pakai kopiah lebih khusyuk daripada nggak pakai kopiah, bukan jaminan. Nggak jaminan. Tapi itu budaya kita. Kita pertahankan. Siap? Sholat, sebentar. Masjid ada bedugnya. Enggak syarat. Kalau ada bedugnya sempurna, kalau nggak ada bedugnya nggak sempurna. Enggak. Tetap masjid. Ada bedugnya, nggak ada bedugnya, tetap mas. Tapi bedug itu simbol budaya kita. Pertahankan itu. Paham? Apalagi, ya banyak sekali. Tahlilan. Tahlil dengan bahasa Indonesia misalkan. Marem betul. Mari kita baca Al-Fatihah. Yang pahalanya semoga disampaikan kepada Rasulullah SAW dan para keluarganya, para sahabatnya, dan pada guru-guru kita, dan bapak-bapak, kakek-nenek kita, dan ibu dan kakek-nenek kita semuanya, dan umat Islam semuanya. Al-Fatihah. Buatan marem. Maunya marem. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ila jami'al washabil kiram والتابعين وطمعسان ويجمع أولياء الله من برها وبحرها جبالها ووديتها يمين والشمال. Padahal nggak paham ini. Kiainya sendiri nggak paham itu apanya bahriha, barriha bahriha, shimal. Kiainya sendiri nggak paham itu. Kiai kampung nggak paham itu. Tapi ya itulah budaya. Sudah pokoknya baca gitu lah. Barriha bahriha yamin shimaliha. Terus apa lagi? Wa jami'a baina ummahatina jaddatna wa semua Al-Fatihah. Marem buatan. Pertahankan. Maulid Nabi malam Jumat libur, ojo ngaji, ojo sekolah malam Jumat. Apa? Diganti baris janji. Di sini sama begitu, di sini begitu. Maka rois syuriah harus hafal baris janji, harus hafal tiba, harus hafal burda. Rois syuriah loh, kalau tanfidah nggak apa-apa, nggak hafal. Bukan hanya apa? Tahlilan. Khutbah Jumat itu di masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau isyuriah khutbah jangan kasih buku khutbah, surah hafal-hafalan. Kalau nggak apa jangan pakai lagi. Apa bedanya SAG kalau isyuriah, kalau khutbahnya baca? Ya, harus hafal talqin mayit, khutbah nikah, khutbah gerhana, manaqib Syaikhul Qadir Jilani, harus hafal. Kenapa? Karena itu milik kita. Punya siapa? Punya kita. Kalau bukan kita yang hafal, apa Wahabi suruh ngapal? HTI suruh ngapal? Itu milik kita. Kita harus melestarikan. Paham? Maka terutama syuriah katibnya juga harus hafal baris janji. Kalau ada syuriah tidak hafal baca baris janji, jangan diamplopin. Kalau masih baca, harus hafal. Wa amma qaifad'u saqifan falam yuksinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabu bil sinatim badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat biddima'in a'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fil akal yadul asabiyah faqala inni arju ayyujallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim dan seterusnya. Ini kekayaan budaya kita. Wajib sih tidak, tapi itu budaya kita. Harus kita pertahan. Malam Jumat, libur, baca berjanji. Malah ayah saya dulu almarhum memimpin. Ya dengan santri-santri mimpin. Nah, kalau selesai mahal qiyam, pulang baru. Diteruskan oleh santri. Dari pertama sampai mahal qiyam, ayah saya ikut, malah mimpin. Kalau sudah selesai, pulang. Diteruskan oleh santri sampai selesai. Enggak disingkat-singkat, enggak. Dibaca semua.
Ini merupakan menanamkan cara, metode menanamkan kecintaan anak cucu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ada orang namanya Syekh Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandaria. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam bin Masyish gurunya namanya Syuaib Abu Madyan Al-Ghawth. Syekh Abul Abbas Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri sakit stroke 1 bulan. Gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya stroke sudah sakit 1 bulan, gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar ingin menggubah syair yang tujuannya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah. Ya silakan, silakan. Seminggu jumpa lagi. Ya Rasulullah, sudah selesai saya karang itu. Coba dibaca. Saya ingin dengar. Dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tersenyum, wa ma saja sadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran, besoknya sembuh, bisa berdiri, bisa jalan lagi. Percaya betul? Percaya betul? Ya Allah. Mana? Saya apal betul? Apal betul? Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikr bani wal alami. Apal mboten? Orang ini enggak apal, orang ini enggak apal. Amin tadzakuri jiran di salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam, atau engkau teringat suatu hari panas berangin bertiup kencang di desa Kazimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansah talam talumi. Naam, memang benar aku lagi rindu, kangen pada seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kamu tangisi? Siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi Bun, ikut yang hafal bun, di kemauan. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, kutangisi setiap saat adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kutunggu-tunggu pertolongan syafaatnya ketika kita sedang menghadapi persoalan, problem, kesulitan besar. Hanya mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten Rasulullah saged syafaati kita? Percaya mboten? Sing percaya insyaallah min ahli syafaati Rasulullah. Yang tidak percaya
pasti mahrumuna min syafaati. Pasti nggak akan dapat syafaat Rasulullah. Nih, suatu ketika ada satu suku, satu kecamatan, nggak malah. Kecamatan Mudor, nggak mana. Kecamatan Mudor itu semuanya mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad orang sinting, Muhammad tukang sihir, Muhammad gerancam ya, mengigau. Akhirnya Rasulullah mendoakan, melaknati. Allahumma sinin kasinihim kasini Yusuf. Allahumma ij'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung tahun zaman Nabi Yusuf kan. Betul, suku Mudor nggak ada air, nggak ada gandum, nggak ada jagung, nggak ada beras 7 tahun. Terpaksa setelah 7 tahun rombongan datang ke Madinah dipimpin oleh ketua sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Kata Rasulullah. Dari Mudor. Nabi kaget. Loh, dari Mudor? Biasa Cimaki datang ke sini. Ada apa ke sini? Ada apa maksud kamu datang ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli walqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta li dunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wal akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama Rasulullah. Gak dilarang tuh, gak dilarang. Enggak, jangan gak gini. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik, sesat. Enggak tuh, enggak. Kami datang kepada mengadu. 7 tahun gak ada gandum. Pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai. Mina ju'i, kelaparan. Wala syai'a mimma kulus indana siwal handol. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput. Fa anta lidunyana wa anta lidina. Engkaulah yang kami andalkan urusan dunia, urusan agama. Dan engkaulah kuharapkan syafaatnya. Akhirnya Rasulullah berdoa. Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka longsor banjir. Mereka belum pulang ke Mudor, di Mudornya sana sudah hujan besar. Percaya mboten? Ada yang tanya sama saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca tarikh nggak ada tuh. Saya tanya lagi, kitab tarikh ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin yang 65 halaman itu terjemahan yang nggak ada, pinter. Kalau mau baca tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibn Al-Asir 13 jilid, Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far Ibn Jarir At-Tabari 10 jilid, atau Fajrul Islam, Dual Islam, Zuhurul Islam karangan Ahmad Amin 8 jilid. Bacanya terjemahan Khulasatu Nuril Yakin. Ya enggak ada cerita kayak gitu. Paham? Oleh karena itu sekali lagi, mari pesantren kita perkuatkan dengan mendalami, memahami kutubut turas, dengan dibarengi dengan apa? Metode-metode diperbaharui, nggak apa-apa. Dulunya pakai utawi iku, sekarang pakai laptop, nggak apa-apa. Itu metodenya. Kitabnya tetap Fathul Mu'in. Kayaknya ngajar tetap pakai sarung, nggak apa-apa. Nggak usah pakai celana dalam juga nggak apa-apa. Asal isinya tetap Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Paham? Cara ngajarnya pakai laptop, pakai YouTube, terserah. Atau pakai Google, monggo. Kayaknya pakai sarung, nggak usah berubah. Oleh inilah penuh barokah, insya Allah. Penuh dengan barokah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala amal bit taufiq wa ala dzalika kullih bi fadlikal karim al mufdi ila jannatika wa ridhak ma'an nadhr ila wajhikal azim ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghna bi halalika an haramik wa bi ta'atika an masyatik fadlika man siwak ya wasal maghfirah. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfazna wa iyyahum minal mihani wal fitan في الدنيا والآخرة وتجعلنا لهم فرجا ومخرجا. إنا نسأل بمقاعد العز والعشق وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك أسنى وإشراق نور وجهك الأدلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزنا البر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. إنا نشكر ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربنا ورب المستضعفين. إلى من تكلنا إلى معاد تهجموننا أم إلى أعظم أمورنا إن لم يكن غضب علينا فلا نبالي غير أن عافتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرق الظلمات وصل على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. رب يسر ولا تعسر رب أعطنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله بالعالمين. الفاتحة.